Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Delawati Supraba, SPSI MSI, yang saat ini bertugas sebagai salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Adapun di sini bidang keilmuan saya adalah psikologi pendidikan, di mana mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah pengembangan alat ukur psikologi. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat daripada PDD UKTPT yang merupakan syarat dari pengajuan Serdos. Pengembangan alat ukur psikologi ini sendiri merupakan mata kuliah wajib yang besaran bobot SKS-nya adalah 4 SKS, diberikan pada semester genap untuk mahasiswa semester 4. Adapun CPL utama daripada mata kuliah ini itu sendiri adalah mahasiswa mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologis berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik maupun modern. Untuk mata kuliah ini sendiri, hal-hal yang akan dibahas di dalamnya itu berkaitan dengan pengantar pengembangan alat ukur psikologi, dasar-dasar pengukuran psikologis, termasuk di dalamnya adalah atribut, teori tes klasik, teori tes modern, validitas, reliabilitas. Setelah itu juga ada alat ukur atribut kognitif maupun non-kognitif, dimensi, item, adaptasi alat ukur, dan yang terakhir adalah CFA atau confirmatory factor analysis. Untuk CPMK daripada mata kuliah ini sendiri ada 3 CPMK utamanya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dasar dalam pengembangan alat ukur atribut kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan reliabilitas dan validitas instrumen ukur psikologis ke dalam suatu alat ukur yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Dan yang terakhir, yang menjadi CPMK utamanya adalah mahasiswa mampu menyusun alat ukur berdasarkan kaidah yang ada. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 10%, hasil proyek sebesar 30%, tugas 20%, kuis 20%, dan UTS sebesar 20%. Berikut adalah video pembelajaran luring di kelas untuk mata kuliah pengembangan alat ukur psikologi dengan materi adaptasi alat ukur. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya di kelas pengembangan alat ukur psikologi, yang mana sebelum-sebelumnya kita kemarin sudah membahas terkait dengan alat ukur baik itu atribut kognitif maupun yang non-kognitif. Tapi sepertinya nggak afdol ya kalau kita mulai kelas nggak pakai doa terlebih dahulu. Oleh karena itu demi kelancaran kelas kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Oke, bisa diselesaikan. Oke, jadi kita materinya kemarin setelah tahu bagaimana cara untuk membuat alat ukur baik yang secara kognitif maupun yang non-kognitif, sekarang kita ambil perspektif berbeda terkait dengan alat ukur. Sebenarnya kalau kita ngomongin mata kuliah ini kan pengembangan, tapi pengembangan itu juga bisa dalam bentuk adaptasi. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu adaptasi itu apa atau belum? Nggak tahu. Beneran, nggak ada yang tahu sama sekali. Adaptasi alat ukur? Ada yang sudah pernah mendengar mengenai adaptasi alat ukur mungkin? Iya? Mungkin ini Bu, sepemahaman saya adaptasi ini kan suatu kajian di mana antara yang teori berdasarkan yang ada di luar negeri kemudian disederhanakan dalam beberapa konsep dan dimensi berdasarkan teori yang ada di Indonesia oleh tokoh di Indonesia. Disederhanakan dalam konsep dan dimensi. Kompleks sekali ya sepertinya adaptasi itu ya. Iya. Atau mungkin teman-teman pernah tahu terkait dengan alat tes yang digunakan di luar negeri terus digunakan dalam versi Indonesia? Iya. Tahu? Iya. Alat tes apa yang kalian familiar? CIFID. Terus? IST. Yang paling kompleks biasanya kalau untuk mengukur atribut kognitif seperti intelijensi.
Untuk mengukur intelijensi anak biasanya pakai apa? CPM mah nggak perlu diadaptasi ya karena gambar ya sebenarnya. Tapi kayak Bine, terus habis itu WAIS, karena sebenarnya kan mereka versi aslinya dalam bahasa Inggris tuh. Terus gimana dong kalau kita mau mempergunakan WAIS atau Bine tapi untuk anak-anak atau orang yang ada di Indonesia? Maka salah satu langkahnya yang harus dilakukan adalah adaptasi. Nah, adaptasi itu berarti kira-kira prosesnya berkaitan dengan apa ya? Hal pertama kira-kira yang harus dilakukan saat kita adaptasi ngapain? Bahasa aslinya bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Terus berarti harus diapain? Ditranslate. Yakin? Oke. Jadi teman-teman sebenarnya pada saat kita melakukan adaptasi alat ukur, kenapa ini jadi penting ya? Salah satunya adalah karena kita menggunakannya adalah dengan lintas budaya. Kita bisa jadi membutuhkan suatu alat ukur yang mana itu dikembangkan di luar negeri, tapi juga butuh untuk kita gunakan di Indonesia. Selain itu juga ada keberagaman bahasa dan budaya. Kayak tadi, Bine, habis itu WAIS, itu kan mereka disusunnya dalam bahasa Inggris ya sebenarnya. Dan pada saat itu di Indonesia itu belum ada tes intelijensi dalam bahasa Indonesia. Sehingga cara yang paling cepat untuk digunakan atau dilakukan adalah melakukan adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Terus habis itu juga untuk mencegah bias gitu ya. Ada beberapa kata-kata mungkin yang tidak sesuai dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan, serta adanya perbandingan yang adil. Ini berkaitan dengan makna skor yang nanti akan dipahami atau dimaknai. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya ini, tahu nggak kira-kira bedanya adaptasi sama translasi apa? Jadi kalau misalnya kita diadaptasi, itu kita berfokusnya bukan hanya pada transformasi bahasanya, tapi kita juga sudah berorientasi pada kontennya. Teman-teman sudah mempelajari tentang isi tes Bine? Pertanyaan-pertanyaannya kayak apa? Kalau di Bine atau di WAIS gitu. Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Atau mungkin kalau misalnya saya ganti gini, teman-teman kalau mendengar kata feeling blue, itu teman-teman memaknainya sebagai apa? Sedih, terus apa? Melo, terus galau, sedih, melo, galau gitu ya. Kenapa kok teman-teman itu tidak memaknainya sebagai saya sedang merasa biru? Kalau misalnya saya bilang saya sedang merasa biru, itu yang terjadi adaptasi atau translasi? Translasi, karena dia langsung diambil secara harafiah seperti apa. Tapi kalau teman-teman sudah memaknainya sebagai melo, galau, terus habis itu sedih gitu ya, itu sebenarnya teman-teman sudah melakukan proses adaptasi. Karena yang tadinya secara harafiah maknanya apa, sudah teman-teman deskripsikan kembali sesuai dengan konteks daripada kalimatnya seperti apa, gitu ya. Jadi di sini agak jelas ya terkait dengan adaptasi dan translasi ya. Nah, selain itu, kalau misalnya diadaptasi, kalau di translasi tadi hanya penerjemahan kata per kata, adaptasi itu mempertimbangkan aspek budaya, psikometri, dan konteks. Kalau mempertimbangkan budaya, psikometri, dan konteks berarti apa? Ada langkah apa yang harus dilakukan nanti? Kalau berkaitan dengan penyusunan skala atau pengembangan alat ukur. Apa? Apa, Mbak? Mencari latar belakang, tahu latar belakang budaya. Maksudnya?
Mungkin kalau ini lebih tepatnya cocok nggak sih apa yang sudah dibuat itemnya di budaya sana untuk diterapkan di budaya Indonesia. Teman-teman kira-kira kalau misalnya nemu alat tes yang pertanyaannya adalah saya melihat cerobong asap di rumah itu menyala selama musim dingin, konteksnya relate nggak dengan kondisi di Indonesia? Kenapa kok nggak relate? Cerobong asapnya ada, musim dinginnya nggak ada, dan cerobong asapnya dipergunakan untuk hal lain. Misalnya apa kalau di Indonesia? Pabrik. Terus habis itu untuk membakar batu bata dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini mohon nanti benar-benar ditanamkan bahwasanya adaptasi itu tidak hanya berkaitan dengan translasi atau proses alih bahasa aja. Oke. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama jelas kita berkaitan dengan ekuivalensi atau kesetaraan alat ukurnya. Apakah kita sudah menghasilkan versi dalam bahasa dan budaya target yang setara dengan yang dimaknai di budaya asalnya? Kalau tadi berarti cerobong asap tidak ekuivalen. Kenapa? Peruntukannya berbeda antara yang di item aslinya dengan item yang ada di sini. Terus habis itu berkaitan juga dengan reliabilitas dan validitas. Nah, apa itu reliabilitas? Konsistensi, kesesuaian. Kalau validitas? Akurat, sesuai dengan apa yang ingin diukur gitu ya. Itu juga dipertimbangkan dalam proses adaptasi. Terus habis itu ada validitas konstruk juga dan perbandingan bermakna. Ini berkaitan dengan skornya. Apakah nanti skor yang dihasilkan itu memang setara maknanya dengan skor alat tes yang aslinya. Nah, jenis-jenis adaptasi sendiri ada 3 ya teman-teman. Ada adopsi. Adopsi itu bukan mengambil anak terus habis itu masuk kakak kita gitu, bukan ya kalau di alat ukur ya. Ada adaptasi, ada assembly. Kalau di adopsi ini berarti dia hanya diterjemahkan secara linguistik tanpa merubah konten. Berarti yang dilakukan hanyalah mentranslasi saja. Itu yang kita sebut sebagai adopsi. Jadi kalau teman-teman pakai skala bahasa Inggris, terus kalian translate langsung kalian pakai, itu kalian berarti hanya melakukan adopsi. Kalau adaptasi, maka itemnya dimodifikasi agar sesuai dengan konteks budaya target. Ini ada contohnya ya, yang adopsi ini ada kalau teman-teman buka Back Depression Inventory, yang versi bahasa Indonesia dia hanya ditranslasi aja. Karena apa? Dianggap ekuivalen atau setara item-itemnya dengan item-item aslinya. Kalau yang diadaptasi di sini ada DASS 42. Dia untuk mengukur depresi, anxiety, sama stres. Di sini perlu disesuaikan dengan konteks budaya Indonesia dan sudah ada yang melakukan adaptasinya ya. Terus ada assembly. Kalau assembly di sini itemnya diganti dengan item baru yang sepenuhnya berbeda, tapi dia tetap mengukur konstruk yang sama. Misal nih, kebahagiaan subjektif. Kalau misalnya di luar negeri itu item-itemnya seperti saya merasa puas dengan kehidupan saya saat ini. Kira-kira kalau misalnya dilempar ke orang Indonesia, mereka akan jawab gimana? In this condition, maybe not gitu ya. Terus semuanya milihnya jawabannya enggak semuanya. Bisa dibayangkan ya nanti secara psikometris kayak apa gitu. Nah, padahal di Indonesia sendiri itu ada budaya-budaya lokal yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya apa yang ada di daerah Anda? Gotong royong. Gotong royong tuh ngapain sih?
Kalau misalnya ada orang meninggal, nanti tanpa babi bu begitu diumumkan tetangganya langsung datang semuanya. Pernah bayangkan hal ini terjadi di England misalnya? Or Jerman gitu? Gak ada kayak gitu. Terus habis itu musyawarah untuk mufakat ya katanya ya. Kalau di Indonesia, kalau mau mengambil keputusan ada agenda 17-an misalnya, atau mau ada nikahan keluarga, maka nanti semua yang terlibat akan melakukan musyawarah. Nah, item-item yang berkaitan dengan ini sebenarnya bisa kita masukkan ke skala kebahagiaan subjektif. Kenapa? Norma-normanya itu sesuai dengan norma lokal yang berlaku di Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas saya lanjut ya. Nah, kapan sih adaptasi ini diperlukan sebenarnya? Pertama, kalau populasinya sama, itu biasanya bahasanya juga sama ya. Oleh karena itu kita nggak perlu translasi, kita nggak perlu adaptasi. Misalnya sama-sama Amerikanya, dia mengembangkan suatu skala di Washington, mau dia pakai di New York, ya udah nggak usah diadaptasi, nggak usah ditranslasi. Terus kalau misalnya imigran di negara sumbernya, maka perlu setidak-tidaknya dilakukan proses translasi. Karena biasanya kalau imigran itu mereka sudah menguasai bahasa lokal. Terus kalau misalnya negara lain tapi bahasanya sama, ini juga hanya perlu dilakukan translasi. Nih, Wise, kalau versi yang Inggris digunakannya di Aussie atau di negara bagian Inggris yang lainnya, itu tidak perlu dilakukan adaptasi. Terus kalau misalnya imigran baru tidak berbahasa Inggris, maka selain translasi harus dilakukan adaptasi. Karena biasanya mereka berasal dari budaya yang berbeda. Terus kalau negara lain bahasa lain, jelas perlu dilakukan translasi sekaligus perlu dilakukan adaptasi. Nah, untuk melakukan adaptasi itu sebenarnya ada banyak pedoman ya teman-teman ya. Ada ITC, ada Borsa, ada Beaton. Ini yang saya masukkan di sini hanya ITC sama Borsa, tapi penjelasannya nanti teman-teman bisa cek di materi siakat yang sudah saya bagikan. Itu sudah ada secara lengkap terkait dengan step-stepnya seperti apa. Intinya kalau di ITC itu ada 6 standar yang masing-masing itu ada pedoman-pedoman di bawahnya. Jadi ada prasyarat, ada confirmation, ada skala interpretasi, pengembangan tes, administrasi, dan dokumentasi. Nah, saya pernah melakukan adaptasi tapi pakainya Borsa. Jadi kalau misalnya di Borsa ini Anda melakukan forward translation, tahu forward translation? Tahu nggak forward translation? Penerjemahan maju. Berarti dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh siapa? Oleh expert. Expertnya bahasa, expertnya psikometri, sama expert berkaitan dengan bidang alat tesnya. Setelah itu nanti disintesiskan hasil terjemahannya seperti apa, lalu nanti dilakukan evaluasi ahli, uji keterbacaan nanti juga oleh orang-orang yang berahli di bidangnya, dan back translation. Kalau tadi forward translation kan mentranslasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau back translation kayak apa? Dibalik lagi, item yang sudah settle di bahasa Indonesia kita terjemahkan ulang ke bahasa Inggris. Setelah itu apa? Tetap kita sintesiskan. Kenapa sih perlu dilakukan itu? Jadi nanti kalau misalnya terkait dengan back translation, tujuannya adalah memvalidasi apakah makna itemnya tetap terjaga setelah proses translasi pertama dilakukan. Terus habis itu di back translation ini catatannya dia bukan jaminan ekuivalensi ya. Jadi untuk ekuivalensi nanti bisa ditinjau dari semantiknya, dari idiomsnya. Idioms itu kayak tadi feeling blue itu ya, dan lain sebagainya.
Nah, ini nanti uji-uji yang bisa dilakukan setelah proses adaptasinya. Ada analisis faktor, baik yang explanatory maupun yang konfirmatory. Terus dicek juga diff-nya. Setelah itu nanti teman-teman cek reliabilitas dan juga validitasnya. Ini nanti secara lebih lanjut bisa kita pelajari di materi yang berikutnya. Yang perlu diingat di sini bahwasanya alat ukur yang diadaptasi dengan baik itu akan menghasilkan data yang valid dan dapat diperbandingkan antar budaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Iya. Perkenalkan, saya Debbie Mutiara Zalwan, saya 167. Tentunya dalam proses adaptasi ini sangat rumit dan juga sistematika sekali, berbeda dengan translasi yang cuma mentranslatekan saja. Nah, bagaimana seorang mahasiswa itu bisa melakukan adaptasi ini, Ibu, seperti itu, langkah-langkahnya? Kalau melakukan adaptasi tergantung nanti pedoman apa yang dipakai ya. Kalau ITC itu biasanya kita mulai dari minta izin sama pemilik skalanya, terus habis itu ethically sudah ada versi translasi atau enggak. Kalau ada versi translasi biasanya mereka tidak menyarankan kita untuk adaptasi. Jadi kita bisa pakai yang sudah versi bahasa Indonesia. Kalau misalnya nanti pakainya Borsa, ya tadi step-stepnya seperti itu. Python pun mirip dengan Borsa sebenarnya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan adaptasi adalah kita punya translator itu bukan hanya dari background ahli bahasa aja. Jadi ahli bahasa itu kayak misalnya dia penerjemah tersumpah, tapi dia juga harus menguasai tentang psikologi. Kalau memang alatnya psikologi yang diadaptasi. Selain itu juga harus dia mengerti mengenai konteks alat ukur yang sedang diadaptasi. Kalau misalnya kalian mengadaptasi alat tesnya itu adalah stres gitu ya jangan minta tolong sama orang yang dari pendidikan. Ambil orang-orang yang dari klinis. Terus nanti step-step lainnya bisa diikuti sesuai dengan pedomannya. Itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kalau sudah, nanti untuk presensi bisa dicek di Siakat gitu ya, bisa diisi sebagai bukti kehadirannya teman-teman. Terus nanti juga sudah ada tugas yang saya cantumkan di Siakat untuk dikerjakan. Saya rasa itu, terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih.